Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Dalam video kali ini, pertama kali saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada kawan-kawan yang beberapa minggu belakangan ini telat menerima respon dari saya ketika menjawab komen-komen, sebab memang ada beberapa hal yang menyita fokus saya sepenuhnya, sehingga hal-hal lainnya harus dikesampingkan lebih dulu. Selanjutnya, video ini juga dibuat ya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga akan saya jawab langsung dalam video kali ini. Oke, langsung aja. Di sini ada pertanyaan dari yang pertama, akun atas nama Banyuku Channel. Jadi saya juga baru ya tahu melalui YouTube ya, kenal melalui YouTube. Banyuku Channel ini sebelumnya adalah channel yang memuat tentang aquascape. Jadi kalau kawan-kawan pasti pernah melihat miniatur dari landscape yang ada di dalam akuarium, yaitu aquascape namanya. Banyak juga hal-hal yang menarik di sana, saya sudah cek. Jadi kalau kawan-kawan mungkin yang berminat juga tentang aquascape ya bisa silakan membuka channel Banyuku Channel. Tulisannya Banyuku spasi channel. Oke, pertanyaan dari Banyuku Channel adalah dia gagal dalam memelihara anakan aglonema, mati karena bakteri katanya. Sebetulnya ketika Banyuku Channel ini sudah mampu mendeteksi dengan mengatakan bahwa ini mati karena bakteri, ya itu hal yang udah bagus sekali ya. Tinggal bagaimana selanjutnya untuk melakukan pengobatan atau pencegahannya. Saran saya, bakteri itu kontaminasinya bisa datang dari media, bisa dari lingkungan sekitar, atau juga kadang kita bahkan nggak tahu dari mana datangnya gitu. Saran saya, satu, gunakan media yang steril. Yang kedua, lakukan peletakan tanaman aglonemanya yang baik. Maksudnya baik di sini intensitas cahayanya sesuai, cukup sirkulasi udara, dan jangan terlalu rapat. Langkah selanjutnya, kalau memang sudah terkontaminasi oleh bakteri, jadi kita bisa lakukan pengobatan dengan menggunakan obat yang namanya Bactosin. Tulisannya Bactocin. Jadi kawan-kawan bisa dapatkan itu di toko pertanian ataupun mungkin juga secara online. Petunjuk pemakaiannya ada di sana. Jadi kawan-kawan bisa aplikasikan Bactosin tersebut. Kalau untuk pencegahan, kawan-kawan juga bisa menggunakan, ada yang menggunakan anti-Jemen, misalnya anti-Jemen plus kalau untuk pencegahan. Sebetulnya banyak juga gitu obat-obatan yang bisa digunakan untuk mencegah. Ya Bactosin itu sendiri sebetulnya bisa juga untuk mencegah, diaplikasikan untuk mencegah. Itu tanggapan saya mengenai anakan aglonema yang mati karena bakteri. Lalu masih dari Banyuku Channel ini juga, dia bertanya jenis aglonema dari yang paling bandel sampai yang paling butuh perawatan. Saya mau tekankan dulu pengertian bandel di sini. Ya maksudnya saya yakin gitu bahwa pengertian bandelnya di sini adalah yang paling tahan gitu ya, paling tahan dan paling mudah dirawatnya. Jadi saya yakin merujuk pada hal itu, istilah bandelnya.
yang paling tahan dan mudah dirawatnya, paling tahan ya terhadap gangguan. Sependek pengalaman saya, aglonema yang bandel dan tahan, paling tahan gitu maksud saya terhadap gangguan ya aglonema yang masih spesies, aglonema spesies. Contohnya aja ini, misalnya ini adalah aglonema comutatum. Ini spesies ya, atau dikenal juga dengan Philippine evergreen, aglonema comutatum. Nah, ini spesies. Jadi selain comutatum ya ada juga brevis patum, ada juga nitidum. Walaupun tidak semua aglonema spesies itu mudah dirawat ya, misalnya aja ada beberapa kawan yang kesulitan gitu untuk memelihara rotundum sampai jadi bagus, ada juga. Tapi secara general, secara keseluruhan ya saya anggap aglonema pictum, brevis patum, comutatum itu aglonema yang tahan ya, bandel, tahan terhadap gangguan dan mudah dalam perawatannya. Salah satu sebab yang saya pahami adalah bahwa aglonema spesies ini cenderung warnanya masih dominan hijau. Kita tahu bahwa warna hijau itu karena adanya zat hijau daun atau klorofil. Jadi klorofilnya itu masih banyak ya, beda dengan kalau aglo yang sudah hasil silangan atau hibrid, apalagi dominasi warnanya sudah bukan lagi hijau, itu tentu zat hijau daunnya lebih sedikit daripada spesies. Salah satu hal yang menyebabkannya lebih rentan adalah itu. Lalu kalau pertanyaan maksudnya adalah aglonema spesies yang bandel, yang mudah dalam perawatannya, menurut saya pribadi aglonema apapun yang nggak sulit untuk dirawat gitu, nggak sulit untuk dirawat. Yang sulit untuk dirawat adalah aglonema hibrid kalau dia kena gangguan virus. Nah, itu yang ya menurut saya sulit dirawat. Ya itu pendapat pribadi saya ya, bahwa menurut saya ya nggak ada yang sulit. Tapi kalau yang dimaksud misalnya dengan bahwa dia lebih tahan terhadap cuaca panas, kalau dimaksud dengan seperti itu, saya akan berikan ya sedikit ini ya, informasi. Misalkan ini, jadi kita bisa mengenali aglonema yang memiliki tangkai daun kecil. Bisa dilihat tangkai daunnya kecil, batangnya juga kecil, dengan daun yang tidak terlalu tebal. Ini biasanya ya kurang tahan terhadap cuaca panas dibanding dengan misalkan saja ini butterfly yang memiliki tangkai daun lebih kokoh, lebih besar, daun lebih tebal. Dia cenderung lebih kuat terkena cahaya matahari. Walaupun kita bisa aja meningkatkan batas toleransinya terhadap panas dengan melakukan training khusus ya, misalkan ya dengan lebih sering
diekspos kepada di sinar matahari secara bertahap sampai jam 9, jam 10 dan seterusnya sampai jam 11 secara bertahap. Atau ini misalkan ini juga jenis-jenis yang dengan batang tebal, tangkai daun juga tebal, daunnya tegak, daunnya juga tebal, ya cenderung lebih tahan terhadap panas. Tapi bukan berarti bahwa yang lebih tahan terhadap panas lebih tahan terhadap serangan bakteri, belum tentu juga. Tapi kalau ditanyakan yang paling mudah, nggak, ya pokoknya nggak butuh terlalu macem-macem ya, itu saya akan pilih ini. Atau ini. Jadi kalau ditanyakan yang paling mudah dalam perawatan, saya akan pilih dua ini. 3 lah, sama ini nih, 3 maksud saya. Kalau dianggap yang paling mudah dalam perawatan, anakannya pun kalau khusus untuk yang ini cepat sekali. Mungkin karena kembali warna hijaunya banyak sehingga zat hijau daunnya juga cukup banyak. Salah satu halnya itu mungkin yang menyebabkan dia menjadi lebih tahan. Saya kira itu jawaban saya. Dan kembali, kalau untuk saya pribadi, nggak ada yang sulit lah gitu dalam memelihara aglonema itu. Yang penting kita tahu batasannya. Maksud saya tadi misalkan kalau yang memiliki tangkai daun lebih kecil, daun cenderung lebih tipis, itu ya jangan terlalu diekspos di cahaya matahari. Tapi kalau yang batang tangkai daunnya lebih tebal itu ya bisa sedikit lebih kita ekspos terhadap cahaya matahari. Jadi paling ya bedanya di sana aja kalau buat saya pribadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari akun atas nama Eka Mulyati. Eka Mulyati ini merespon, bertanya, bonggol red Sumatranya udah 4 bulan belum tumbuh, itu kenapa ya, kata dia. Sependek yang pernah saya alami, paling lama itu 3 bulan saya pernah mengalami itu baru tumbuh. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan tumbuh tunas pada bonggol tanpa akar. Ya diantaranya mungkin kawan-kawan sudah menyimak sebelumnya dan sudah tahu ada atau tidaknya mata tunas, lalu usia tanaman ketika dilakukan cacah bonggol, lalu juga kondisi kesehatan tanaman ketika dilakukan cacah bonggol. Itu faktor-faktornya. Tapi di luar itu, kalau memang kita merasa sudah melampaui batas normalnya, jadi bisa dilakukan pengecekan. Langkahnya
khawatir bahwa bagian bawah bonggol Red Sumatra Mbak Eka ini mungkin sudah busuk bagian bawahnya. Jadi kalau Mbak Eka nanam, misalnya nanam dengan posisi vertikal, coba dicabut aja, diperiksa. Mungkin bagian bawahnya mengalami pembusukan. Kadang begitu, bagian atasnya masih bagus sehingga kita nggak tahu bahwa terjadi pembusukan di bawah. Jadi coba dicek barangkali pembusukan. Kalau misalnya nggak mengalami pembusukan, maksudnya kondisinya tetap bagus tapi nggak keluar juga, ya bisa jadi kemungkinan kedua bahwa hormon tanaman saat itu melepaskan terlalu banyak asam absisat. Asam absisat ini adalah sejenis hormon tanaman yang berfungsi ketika tanaman berada dalam kondisi yang di luar batas toleransi dia, ataupun ketika misalnya tanaman luka juga asam absisat ini berfungsi untuk menjaga kondisi tanaman supaya tetap bisa bertahan di dalam kondisi dalam tanda kutip ekstrim, ataupun menutup dalam tanda kutip luka dari bonggol-bonggol tanaman itu. Efeknya adalah dari asam absisat ini tanaman seperti berada dalam kondisi dorman gitu ya. Kondisi dorman itu tanaman seolah mati, bisa jadi seperti itu. Kalau itu yang terjadi, jadi setelah dicabut, diperiksa, ternyata itu semua kondisi bonggol bagus, ya coba pakai perangsang. Misalkan saja root up, dioleskan root up, atau Mbak Eka bisa pakai campuran hormon sitokinin dan auksin, bisa diaplikasikan itu lalu ditanam kembali. Untuk pemakaian auksin dan sitokinin bisa Mbak Eka cek di video saya yang sebelumnya. Itu untuk pertanyaan bonggol Red Sumatra udah 4 bulan belum tumbuh. Lalu ada juga masih media tanamnya cuma tanah, berapa bulan tumbuh tunas. Untuk bonggol tanpa akar normalnya itu 2 minggu sampai 2 bulan. Walaupun pada kasus-kasus tertentu itu saya cukup sering lah menemukan belum ada 1 minggu, jadi baru beberapa hari itu tumbuh tunas sudah. Itu biasanya kalau pada bonggolan itu memang sudah memiliki mata tunas yang agak menonjol, biasanya seperti itu. Lalu dari Mbak Eka Mulyati, daun aglonemanya jadi keriput. Jadi ingin tahu kenapa daun aglonemanya jadi keriput. Perlu diketahui bahwa penyebab daun aglonema keriput itu bisa jadi beberapa hal ya. Bisa jadi ada serangan dari serangga yang namanya white mealybug, sebab dia menghisap pucuk-pucuk daunnya, sehingga ketika tumbuh dia keriput. Tapi kalau white mealybug ini dia terlihat oleh mata ya, warna yang putih-putih itu, kutu-kutu atau yang dibilang kutu putih. Bisa karena itu, bisa juga karena tanaman terlalu tinggi intensitas sinar mataharinya, bisa juga karena kekurangan air. Kekurangan air ini ada 2 hal. Yang pertama bisa jadi memang karena medianya terlalu kering, intensitas penyiraman tidak mencukupi. Bisa juga karena media terlalu basah sehingga akar mengalami gangguan. Ya dengan kata lain, kalau akar mengalami gangguan itu bisa juga tanaman mengalami kekeringan. Kenapa begitu? Sebab
ketika akar mengalami gangguan itu mekanisme penyerapan air dan unsur hara jadi tidak maksimal. Pohon tidak maksimal dalam menyerap cairan dari media tanam sehingga dia mengalami kekeringan. Bisa jadi juga karena itu. Bisa jadi juga karena serangan bakteri yang namanya yellow curleaf bakteri. Bisa juga karena itu, apalagi kalau misalnya keriputnya itu ditandai dengan daun yang agak menguning juga, itu bisa dipastikan ya serangan yellow curleaf bakteri. Untuk lebih meyakinkan ya bisa Mbak Eka cabut tanamannya dari media tanam, diperiksa mulai dari daun, batangnya, bonggolnya sampai akarnya. Kalau apakah ada tanda-tanda busuk, juga bisa dipotong sedikit bagian akar, apakah bagian dalam akar ada yang mengalami pembusukan. Kalau misalnya mengalami pembusukan, ya Mbak Eka bisa aplikasikan Bactosin, tulisannya Bactocin, untuk melakukan pengobatan. Pengaplikasiannya kembali ada di kemasan Bactosin itu sendiri, dan itu bisa didapat secara online ataupun di toko-toko pertanian. Itu untuk pertanyaan daun aglonema jadi keriput. Jadi pada intinya perhatikan satu, pola tanam, penyiraman, pemupukan juga jangan lupa. Bisa jadi kalau dia kurang unsur hara, daun juga akan mengecil dan keriput. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi silakan diperiksa sama Mbak Eka. Ganti media tanamnya kalau memungkinkan. Bisa jadi kalau dia kekurangan unsur hara, ya lebih baik ganti aja kalau menurut pendapat saya, untuk meyakinkan. Lalu yang terakhir, pertanyaan dari Rivia Oksi. Aglonema layu terus padahal medianya baru. Aglonema layu terus, kembali pertanyaan di sini banyak yang kurang spesifik ya. Layu terusnya ini apakah cuma siang aja tapi malam segar, atau setiap saat layu? Kalau dia layu setiap saat, ya bisa ada kemungkinan satu, kalau itu biasanya tanaman impor yang baru datang, lalu baru berapa hari kita beli, itu biasanya juga agak layu ya. Kenapa pada pedagangnya dia segar? Sebab biasanya di pedagangnya itu di dalam tanda kutip didoping dengan vitamin, misalnya vitamin B1. Tapi ketika sudah kita beli nggak lagi didoping, dia layu. Bisa jadi seperti itu. Ada baiknya dilakukan kembali pemeriksaan untuk mencegah seandainya itu adalah serangan bakteri. Nah, kalau itu serangan bakteri, ya kembali silakan dilakukan pengobatan dengan Bactosin itu sendiri. Kalau itu serangan bakteri, caranya ya cara mengeceknya kembali, dicabut dan medianya diperiksa semua kalau dia bagus atau enggak. Kalau ternyata semua bagus, nggak ada tanda-tanda dia terserang bakteri atau virus ataupun jamur, fungi, bisa jadi itu tanaman belum lama datang, tanaman impor yang belum lama datang. Kalau gitu lakukan aja adaptasi. Jadi jangan biarkan dulu kena hujan atau panas, biarkan aja dulu di tempat yang terlindung selama kurang lebih 1 bulan. Nanti pun dia akan sehat dan beradaptasi sendiri dengan lingkungan sekitar. Kalau sudah beradaptasi,
barulah bisa kita letakkan di tempat yang biasa kita meletakkan aglonema kita. Jadi silakan dicek dulu apakah yang tadi saya sebutkan itu terjadi serangan-serangan atau tidak. Saya kira untuk saat ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.